Informasinya Ustadz, lantaran diduga cemburu, seorang sopir truk di Lampung Tengah tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras. Akibat perbuatan tersangka, kini kedua korban mengalami cacat permanen. Nasib naas menimpa seorang ibu rumah tangga bersama anak lelakinya berumur 7 tahun di Lampung Tengah, Lampung. Bagian wajah dan sekujur tubuhnya hampir melepuh akibat siraman air keras yang dilakukan oleh suaminya. Usai menyiram air keras pada dua anggota keluarganya, tersangka yang merupakan sopir truk itu sempat kabur ke Tangerang, Banten untuk melarikan diri. Tersangka mengaku kesal lantaran cemburu dengan sang istri yang dinilainya telah selingkuh dengan pria lain. Kan lari, si Andi ini pelaku ini lari ke Tangerang, pengakuan dia ya, Tangerang. Kemudian berlalunya waktu, alasan kenapa dia nyiram suaminya. Katanya istrinya selingkuh, tapi ini kita dalami di pemeriksaan. Akibat perbuatannya itu, istri dan sang anak kini mengalami cacat permanen. Tersangka terancam pasal berlapis tentang penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi kasus karena cemburu nih kena memakan korban lagi Ustadz. Nah Ustadz, cemburu dalam rumah tangga ini kan biasa gitu Ustadz. Suami cemburu pada istri, istri cemburu pada suami, ini kan biasa. Nah bagaimana cara kita mengelola rasa cemburu ini supaya tidak terjadi hal seperti tadi begitu Ustadz? Ya ini na'udzubillah ya, intinya gini, cemburu itu justru bagus. Ya, cemburu itu kan giroh itu semangat itu kan sebetulnya bisa dipahami cemburu, giroh. Cemburu itu penting sekali kita punya agar supaya kita bisa menjaga orang-orang yang kita cintai ya, agar supaya tidak kemudian keluar dari hal-hal yang kemudian yang tidak kita inginkan misalnya gitu. Nah, pertama adalah begini, rasa tidak ada kecemburuan justru itu yang berbahaya, yang disebut dengan dayuts itu lelaki yang di dalam hadis ya gini, redaksinya ada 3 orang yang tidak akan dilihat pada hari kiamat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang kemudian atau laki yang kemudian seperti wanita yang kemudian laki-laki, dan kemudian dayuts. Kemudian sahabat bertanya, siapa itu dayuts, itu apa? Dayuts itu orang yang membiarkan istrinya tidak menutup aurat. Jadi orang yang kemudian istrinya ini gitu ya, tabaruj dan lain-lain, dibiarkan saja gitu. Kemudian membiarkan istrinya ikhtilat dengan orang lain gitu, berdua-duaan sama orang laki-laki lain, didiamin aja gitu. Membiarkan istrinya mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah tidak boleh. Nah, itu di dalam agama tentunya seperti itu. Nah, karenanya rasa cemburu itu adalah bagus, tetapi batasan cemburu inilah yang harus dipahami. Semacam begini, kalau dia keluar batas, dia akan jadi zalim. Nah, ini juga dalam hadis disebutkan, ya, ada satu dosa yang sama Allah, kemudian tidak ditunggu azabnya sampai hari kiamat. Di dunia juga udah dikasih, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Baghyu. Apa Al-Baghyu? Pertama adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah zalim terhadap istrinya. Nah ini juga sama. Nah karenanya nggak boleh zalim, nggak boleh juga dibiarkan, nggak boleh melampaui batas. Nah karenanya kita harus kemudian menjaga itu lewat apa? Pakai barometer tuntunan agama. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai tuntunan agama, yang namanya lelaki dan perempuan harus godol basor, harus menundukkan pandangan. Tidak boleh tabaruj. Artinya apa? Seorang perempuan itu tidak boleh keluar kemudian ingin dengan niat diperhatikan sama lawan jenis untuk menimbulkan birahi, apalagi gitu ya, ngomong yang kemudian dilembut-lembutkan agar orang-orang kemudian ada keinginan atau ada syahwat di baliknya, itu nggak boleh gitu. Nah disinilah kemudian tuntunan-tuntunan inilah yang membuat cemburu itu ada pada batasannya gitu. Jadi kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah lelakinya juga sama, tidak boleh kemudian melihat wanita lain, itu harus kemudian godol basor, tidak boleh kemudian melakukan hal-hal perselingkuhan dan lain-lain. Kalau ini semuanya dalam konteks agama,
saling berzikir, saling kemudian ini insya Allah. Ini yang diinginkan baiti jannati itu seperti itu. Jadi intinya adalah agama itu diperbaiki dalam rumah tangga tersebut, insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah begitu Ustaz ya.